Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Menempuh dunia pendidikan merupakan langkah tepat yang dilakukan seseorang untuk mencerdaskan serta mengasah ilmu yang dimiliki. Salah satu caranya adalah dengan belajar di sekolah. Beragam hal diajarkan di sekolah dengan tujuan agar murid lulusannya dapat menjadi generasi yang berkualitas dan berkarakter, sehingga mampu bersaing sehat dalam mencapai cita-cita. Namun, tahukah Anda jika dunia pendidikan memiliki beberapa fakta yang harus diketahui dari negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, kasus pendidikan, ujian nasional, dan beberapa yang lainnya? Berikut video yang telah kami rangkum, selamat menyaksikan. Tahukah Anda sebuah lembaga penelitian bernama The Social Progress Initiative meliris hasil penelitian tentang tingkat pendidikan dasar di seluruh dunia yang tersaji melalui Indeks Kemajuan Sosial. Negara apakah? Berikut negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Korea Selatan. Dari hasil penelitian yang ada, Korea Selatan menempati nomor 1. Korea mengalahkan Jepang yang meskipun investasi dalam pendidikan anak usia dini cukup tinggi, tetapi masih belum mampu mengimbangi model pendidikan. Korea Selatan bahkan memberlakukan lama belajar selama 7 hari kerja. Tingkat melihat huruf total adalah 97,9%. Dengan komposisi laki-laki 99,2% dan 96,6% perempuan. Dalam bidang pendidikan, Korea Selatan mampu menggeser peringkat 11 dalam program penilaian siswa internasional yang dijalankan oleh OECD. Rata-rata siswa pun seringkali menempati ranking tertinggi pada tes komparatif internasional. Korea Selatan menerapkan jam sekolahnya jauh lebih lama, yaitu sekitar 50 jam per minggu, dan memiliki fasilitas pendidikan sangat lengkap. Jadi bagaimana pemirsa? Apakah Anda berminat bersekolah di Korea Selatan? Pendidikan di negara Jepang. Struktur pendidikan berbasis teknologi telah menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dengan beberapa kemauan riset yang tak pernah surut. Selain itu, bangsa Jepang juga terkenal sangat menghargai tradisi sehingga tak heran melahirkan tokoh besar dalam pengetahuan dan wawasan yang bisa menjadi guru bangsa. PDB atau pendapatan domestik bruto negara Jepang yang hampir 5,9 triliun US dollar ternyata membuktikan jika sumber daya manusia negara tersebut sangat berkualitas. Singapura. Sungguh hal ini sangat mengagetkan jika negara yang bertetangga dengan Indonesia ini menempati urutan ketiga dalam hal kualitas pendidikan. Hal ini bisa terjadi bukan tanpa sebab. Singapura dikenal sangat fokus dalam mengembangkan pendidikan dasarnya yang kuat dan maju. Tak heran apabila universitas terbaik Asia berada di Singapura. Hong Kong. Manajemen pendidikan di negara Hong Kong mengadopsi model pendidikan UKA. UKA menjadikan Hong Kong sebagai salah satu yang terbaik. Jumlah anggaran pendidikan yang cukup tinggi per kapita, ditambah dengan kurikulum mulai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang sangat berbasis pada fakta dan dunia kerja, tentu semakin mendukung berkembangnya pendidikan. Alasan lain tentu terkait dengan tingginya angka orang yang melek huruf yang mencapai 94,6%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, praktik jual beli ijazah. Praktik jual beli ijazah sedang berkembang di kalangan pejabat seperti anggota DPR dan pegawai negeri sipil atau PNS. Salah satu kasus yang terkuat yang dialami anggota DPR, fraksi Hanura dan Frans Agung Mulaputra yang dilaporkan ke Mahkamah Kedaulatan Dewan atau MKD
terkait penggunaan gelar palsu. Permasalahan ijazah palsu juga ternyata bisa berasal dari institusi pendidikan. Pekan lalu, Menteri PISA Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyatakan Lembaga Manajemen Internasional Indonesia atau LMII yang mengelola Universitas Teknik Jakarta adalah kampus bodong. Jadi, ijazah dikeluarkan merupakan ijazah palsu. Sayangnya, sejumlah pengelola kampus tersebut sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 01 tertulis syarat bakal calon anggota DPR Provinsi DPRD Kabupaten Kota Pendidikan paling rendah tamat SMU atau sederajat. Tapi daripada umumnya mereka kalangan pejabat melakukan pemalsuan ijazah karena kemalasan menempuh pendidikan tinggi sebagai syarat administratif kepemilihan daerah dan anggota DPR, DPRD demi jabatan struktural hingga untuk praktis. Sementara itu, akhir minggu lalu penjual alat tulis kantor berinisial MA ditangkap aparat polsek karena membuka ijazah pemalsuan ijazah dengan biaya hanya 50.000. Selanjutnya, kasus jual beli kunci jawaban ujian nasional atau UN yang ternyata sering terjadi di berbagai sekolah di Indonesia. Menurut pengakuan seorang guru SMA di Mojokerto, Jawa Timur, transaksi itu bahkan sering terjadi sampai ke tengah hutan perbatasan Mojokerto Lamongan. Soal harga kunci jawaban ujian nasional SMU, SMA, dan MA yang beredar selama ini pun beragam, antara 3,5 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah untuk satu paket kunci jawaban soal dari 6 pelajaran yang diujikan di UN. Lebih mengenaskannya lagi, sejumlah siswa terpaksa iuran untuk menebusnya, atau ada juga kunci jawaban seharga ratusan ribu per lembarnya. Lalu bagaimana mungkin soal ujian yang dikawal ketat kepolisian bisa bocor di Lamongan, Jawa Timur? Misalnya, 70 kepala sekolah dan guru melakukan pencurian secara terstruktur, jadi bukan bocor dari pusat. Sebelum pelaksanaan UN, naskah soal setiap kabupaten memang disimpan di Mapolres setempat. 2 hari sebelum pelaksanaan UN, naskah didistribusikan di polsek-polsek jajaran. Distribusi itu dikawal 3-5 orang atau guru serta seorang polisi, dan perjalanan ke polsek itulah naskah soal dicuri. Perhatian polisi dialihkan diajak makan oleh guru. Saat makan inilah salah seorang guru akan mengambil satu amplop soal. Jadi karena di SMU akan mengujikan 6 mata pelajaran, pencurian dilakukan di 6 titik dengan sasaran 6 mobil berbeda. Kini kelulusan setiap siswa bukan hanya ditentukan UN, tetapi prestasinya selama bersekolah. Hal ini seperti yang menyebabkan turunnya aksi jual beli kunci jawaban UN, seperti yang diungkapkan pihak Kondirasi Indonesia atau SSGI. Selanjutnya, kekerasan di dunia pendidikan. Kekerasan di sekolah atau di kampus bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hampir setiap tahun ada saja kekerasan di sekolah terungkap. Anda masih ingat beberapa kasus terjadi di kampus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN dan kini bernama Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Seorang pelajar Muhammadiyah mahasiswa tingkat 2 yaitu Klip Muntu meninggal karena menjadi korban kekerasan seniornya. Alih-alih sebagai penunjukan disiplin, malah menjadi bumerang. Dari hasil otopsi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Klip tewas karena ditemukan jantung, limpa, paru-paru, hati, ginjal, serta otaknya mengalami pendarahan karena benturan benda tumpul pada tubuhnya. Sementara itu di tempat lain, pertengahan Mei 2015, seorang oknum guru agama SD 10 Kandang Panjang, Kota Pekalongan berinisial WR dituntut 1 tahun penjara. Dengan masa percobaan 2 tahun oleh jaksa penuntut umum, sang guru dituntut atas kasus pelemparan sepatu yang dilakukan hingga menyebabkan luka lebam pada mata kiri salah satu siswanya. Ternyata kasus kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan bukan hanya fisik semata, tapi juga kekerasan seksual. Maret 2014 silam, kita sempat dihebohkan dengan berita seorang murid taman kanak-kanak yang bersekolah di Sekolah Internasional di Jakarta Selatan. Korban diyakini dilecehkan oleh beberapa tugas kebersihan sekolah. Orang tua anak berinisial AK itu kemudian mengajukan gugatan hukum dengan memilih ganti rugi sebesar 12,5 juta US dollar atau sekitar 125 miliar rupiah terhadap sekolah.
adalah salah satu contoh video tentang kasus pendidikan, yaitu joki skripsi. Sebuah penelitian harus kita sendiri yang mengerjakan, apalagi hasil yang kita dapat akan kita rasakan sendiri nantinya. Jadi percuma jika kita kuliah bertahun-tahun dan yang mengerjakan tugas akhir itu orang lain. Tidak akan merasakan kebanggaan dari usaha yang sudah kita jalani selama ini. Jika skripsi dibuat melalui jasa pembuatan, pastilah dia sendiri tidak mengetahui bahan dan materi yang ada di dalam skripsi tersebut. Walaupun skripsi ini bisa menjadi salah satu yang terbaik, nantinya orang yang melakukan tindakan seperti itu dapat terlihat kualitas dia yang sebenarnya saat sidang ataupun di dunia kerja. Untuk mencegah penggunaan joki skripsi, coba beri pandangan jika skripsi bukanlah akhir, namun sebuah awal untuk maju ke depan, karena hanya orang-orang bodoh dan malas berpikir yang melakukan perbuatan yang dapat membodohi diri mereka sendiri. Ini membuktikan bahwa bukan hanya pada strata 1 saja menggunakan joki sebagai pembuat skripsi, namun juga di tingkat doktoral pun bisa saja menggunakan jasa tersebut. Baik, dua fakta menarik pendidikan di negara Finlandia. Di saat negara kita ribut-ributnya, baik buruknya full day, negara Finlandia malah menerapkan jam belajar yang singkat di waktu SD dan SMP, yaitu berkisar 3-4 jam dalam sehari. Mereka meyakini lamanya durasi belajar di sekolah bukanlah tolak ukurnya, melainkan bagaimana membuat siswa senang, rileks, dan tidak tertekan dengan kegiatan belajar. Dan dari situlah timbul motivasi belajar yang tinggi, menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa dipaksa-paksa. PR dianggap hal yang kuno. Sekolah-sekolah di Finlandia dibatasi tugas-tugas rumah mereka. Beberapa siswa menjawab ketika diwawancarai oleh media, dan mereka menjawab setidaknya menghasilkan rata-rata 10 menit sehari untuk mengerjakan PR. Minimnya PR yang diberikan tersebut dimusulkan agar para siswanya dapat melakukan kegiatan yang berfokus pada pembentukan karakter dan mental di luar sekolah, seperti berkumpul, bersosialisasi, bercengkrama dengan keluarga, bermain musik, bermain bola, atau sekedar panjat pohon. Tentu, setiap negara mempunyai pandangan tersendiri tentang bagaimana mengatur sistem pembelajarannya menjadi lebih baik. Dalam hal ini, Finlandia adalah salah satu negara yang telah berhasil merombak sistem pendidikan yang sempat terpuruk di area 70-an dan beransur-ansur meroket menjadi peringkat atas di dunia.